Halo Sobat Biota, selamat datang di Zona Sekolah. Materi ke-9 bab sistem reproduksi. Di materi sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai organ reproduksi pada pria dan juga wanita, pembentukan sel kelamin pada pria dan wanita, siklus menstruasi dan ovarium pada wanita, hormon-hormon reproduksi, dan proses kehamilan sampai menyusui. Nah, di materi kali ini kita akan mempelajari infertilitas pada pria ataupun wanita. Apa sih itu infertilitas? Infertilitas berasal dari kata in yang artinya tidak, dan dari kata fertil yang artinya kemampuan individu untuk menghasilkan keturunan. Jadi bisa dikatakan atau bisa disimpulkan bahwa infertilitas adalah ketidakmampuan individu dalam menghasilkan keturunan. Kalau bahasa umumnya itu mungkin bisa dikatakan enggak subur ya. Infertilitas ini bisa dialami oleh pria maupun wanita. Kita akan pelajari terlebih dahulu infertilitas yang terjadi pada pria. Kira-kira apa nih penyebabnya? Kalau kita berbicara mengenai infertilitas pada pria, tentu fokus utama kita adalah sel sperma ya. Karena sel sperma merupakan tokoh utama untuk sistem reproduksi pada pria, serta bertugas untuk membuahi sel telur pada wanita, yang nantinya akan menghasilkan keturunan. Nah, pada umumnya faktor penyebab infertilitas pada pria adalah faktor kuantitas atau kualitas sel sperma. Untuk faktor kuantitas itu contohnya adalah jumlah serta konsentrasi sel sperma. Sedangkan untuk kualitas bisa dilihat dari morfologi atau bentuk, serta motilitas atau pergerakan dari sel sperma. Nah, untuk bisa mengetahui kualitas serta kuantitas dari sel sperma, bisa dilakukan melalui analisis semen atau air mani. Analisis dari semen normal per ejakulasi menurut referensi dari WHO pada tahun 2010 adalah sebagai berikut sob. Yang pertama, volume semen per ejakulasinya minimal lebih besar, sama dengan dari 1,5 ml. Terus untuk total sel spermanya sekitar 39 juta sel. Konsentrasi sel spermanya kurang lebih dari 15 juta sel per mili. Vitalitas atau daya hidup dari sel spermanya itu sekitar 58%. Total motilitas atau pergerakan minimal 40%. Dan morfologi atau bentuk dari sel sperma yang normalnya minimal ada 4%. Nah, ini ya komposisi semen yang normal menurut WHO pada tahun 2010. Nah, adapun abnormalitas sel sperma yang menyebabkan infertilitas pada pria. Kita lihat satu persatu. Yang pertama ada azoospermia. Azoospermia adalah tidak adanya sel sperma dalam cairan semen yang diejakulasikan. Terdapat dua jenis azoospermia, yaitu obstruktif dan non-obstruktif. Untuk obstruktif, di sini testis masih bisa menghasilkan sel sperma, namun ada gangguan atau sumbatan di organ reproduksinya. Sedangkan non-obstruktif itu sangat sedikit produksi dari sel spermanya, serta imotil atau tidak dapat melakukan pergerakan sehingga tidak dapat mencapai saluran reproduksi. Selanjutnya ada oligospermia. Ini merupakan kurangnya sel sperma yang diejakulasikan. Ada 3 tipe oligospermia, yaitu tipe ringan. Ini merupakan sel sperma hanya ada 5-14 juta per mili. Terus tipe sedang. Di tipe ini ada 1-5 juta sel sperma per mili. Dan tipe berat, yaitu kurang dari 1 juta sel sperma per milinya. Selanjutnya ada abnormalitas dari morfologi atau bentuk sel sperma. Nah, bisa kita lihat. Yang ini merupakan sel sperma yang morfologinya normal, sedangkan yang lainnya merupakan sel sperma yang abnormal. Masalahnya macam-macam. Ada yang dari kepala, dari badan, dan ekornya yang tidak normal. Nah sob, ada beberapa faktor nih yang dapat mempengaruhi abnormalitas sel sperma. Seperti yang pertama ada faktor kesehatan. Nah tentunya kesehatan merupakan faktor penyebab dari infertilitas ya. Seperti abnormalitas pada sel sperma. Contoh faktor kesehatan yang dapat menyebabkan infertilitas yang pertama adalah pelebaran pembuluh pena pada testis. Ini dapat menyebabkan gangguan pengaturan suhu di testis.
Nah, masih ingat kan bahwa suhu merupakan hal yang penting untuk proses spermatogenesis atau pembentukan sel sperma. Contoh selanjutnya adalah infeksi di dalam testis atau saluran reproduksi. Infeksi ini dapat menyebabkan peradangan, dan peradangan dapat menyebabkan penghambatan pengeluaran sel sperma. Selanjutnya, kelainan antibodi. Contohnya antibodi yang menganggap sel sperma adalah benda asing, sehingga sel sperma akan dibasmi oleh antibodinya sendiri. Kemudian bisa juga karena tumor, ketidakseimbangan hormon, serta penyumbatan saluran reproduksi. Kemudian selanjutnya adalah faktor lingkungan. Contohnya terpapar lama oleh bahan kimia industri seperti benzen, toluen, silena, pestisida, herbisida, pelarut organik, ataupun timah, yang dimana dapat menyebabkan rendahnya produksi sel sperma. Contoh lainnya seperti paparan logam berat, radiasi sinar X, dan temperatur yang terlalu tinggi di testis. Faktor berikutnya adalah gaya hidup. Contohnya seperti penggunaan narkoba dan juga obat-obatan terlarang, seperti kokain dan juga ganja, yang dimana bisa mengurangi jumlah serta kualitas dari sel sperma. Terus, steroid anabolik, sebuah perangsang pertumbuhan otot. Nah, ini juga bisa menyebabkan testis itu tersumbat ya, dan produksi sel sperma pun akan menurun. Dan yang terakhir adalah merokok. Merokok dapat mengurangi produksi dari sel sperma dan menyebabkan impoten. Nah, bukan hanya perokok aktif saja, tetapi yang pasif juga akan kena imbasnya. Jadi, bagi yang gak merokok, lebih baik jauhi orang yang sedang merokok ya. Dan buat yang merokok, juga harus tahu tempat di mana saja kawasan yang aman buat merokok, supaya tidak merugikan orang lain. Nah, selain dari faktor kesehatan, gaya hidup, dan juga lingkungan, infertilitas pada pria juga bisa disebabkan oleh faktor genetik atau sindrom. Oke, jadi itu ya materi mengenai infertilitas pada pria. Selanjutnya adalah infertilitas pada wanita. Oke, kalau tokoh utama dalam infertilitas pada pria tadi adalah sel sperma ya. Nah, untuk tokoh utama yang menyebabkan infertilitas pada perempuan adalah abnormalitas dari sel telur salah satunya. Ya, karena sudah kita ketahui bahwa sel sperma dan juga sel telur ini merupakan pelaku utama dari fertilitas atau pembuahan. Sel telur yang normal adalah sel telur yang mempunyai struktur yang lengkap tentunya, yaitu adanya nukleus, korona radiata, zona pellucida, membran sel, dan juga badan polar. Nah, sel telur ini juga mempunyai kualitas masing-masing sob. Kualitas di sini artinya kemampuan sel telur untuk dibuahi oleh sel sperma. Dan ini sebagian besar ditentukan oleh dua faktor, yaitu jumlah kromosom yang ada di dalam sel telur dan pasokan energi pada sel telur. Nah, ini yang menentukan kualitas dari sel telur ya. Nah, sedangkan permasalahan yang terjadi pada sel telur yang bisa menyebabkan infertilitas pada wanita, ini bisa terjadi di 3 waktu. Bisa saat ovulasi, bisa saat fertilisasi, ataupun bisa saat implantasi. Nah, kita akan bahas satu persatu sob. Kita mulai dari masalah yang terjadi saat ovulasi. Nah, infertilitas yang terjadi di fase ovulasi sel telur ini terjadi akibat disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya PCOS, disfungsi hipotalamus, ataupun insufisiensi ovarium primer. Kita lihat satu persatu. Pertama, PCOS atau Polycystic Ovarian Syndrome. Ini merupakan gangguan hormonal yang terjadi pada wanita saat usia subur. Tandanya adalah adanya gangguan menstruasi dan kadar hormon androgen yang berlebih. Nah, hormon androgen yang berlebih dapat mengakibatkan ovarium gagal memproduksi sel telur secara teratur. Kenapa bisa gagal? Karena hormon androgen yang berlebih ini dapat menyebabkan ovarium memproduksi banyak kantong berisi cairan, seperti pada gambar ini. Selanjutnya, disfungsi hipotalamus. Disfungsi dari hipotalamus ini akan menyebabkan terhambatnya produksi dari hormon GnRH, LH, dan juga FSH. Tentunya ini sangat berpengaruh ya terhadap siklus ovarium, karena kita sudah ketahui bahwa 3 hormon ini sangat penting untuk siklus yang terjadi pada wanita.
Jika hipotalamus mengalami disfungsi, maka hormon GnRH akan bermasalah. Nah, ini dampaknya akan mengenai pada hormon LH dan juga FSH. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah insufisiensi ovarium primer. Ini merupakan kegagalan ovarium secara prematur. Jadi ini terjadi saat wanita mengalami menopause dini di bawah usia 40 tahun hingga tidak bisa menghasilkan keturunan. Nah, jadi itu ya masalah yang terjadi saat ovulasi yang menyebabkan infertilitas. Selanjutnya masalah infertilitas pada fase fertilisasi. Masalah di fase fertilisasi yang menyebabkan infertilitas contohnya seperti hambatan atau kerusakan pada tuba Fallopi atau opiduk. Karena sudah kita ketahui ya bahwa opiduk ini merupakan tempat dari fertilisasi atau pembuahan. Nah, kerusakan pada tuba Fallopi atau opiduk itu penyebabnya bermacam-macam. Bisa karena infeksi bakteri, operasi akibat kehamilan ektopik atau TBC panggul. Oke, lanjut. Nah, meskipun ovulasi berjalan mulus dan fertilisasi berjalan lancar, tetapi masih ada kemungkinan fertilitas itu terjadi, walaupun zigot sudah terbentuk, yaitu di fase implantasi. Nah, di fase ini juga bisa jadi ada masalah yang menyebabkan infertilitas pada wanita. Nah, di sini tentunya yang bertanggung jawab adalah rahim ya. Karena rahim merupakan tempat terjadinya implantasi. Jadi, jika ada gangguan yang terjadi pada uterus atau rahim, bisa jadi akan mengalami infertilitas. Penyebabnya bisa karena endometriosis, tumor rahim, atau karena ketidaknormalan bentuk rahim akibat bawaan genetik. Nah, jadi itu ya penyebab dari infertilitas pada wanita. Untuk beberapa penyakit yang menyebabkan infertilitas tadi, mungkin nanti kita akan pelajari di materi kelainan atau gangguan sistem reproduksi ya. Oh ya sob, selain tadi yang menyebabkan infertilitas pada wanita, ada juga faktor resiko yang bisa memicu munculnya penyebab infertilitas pada wanita. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelum itu, for your information sob, channel ini memiliki bab konten diantaranya zona sekolah, zona binatang, zona akuatik, zona tumbuhan, zona biobisnis, zona peliharaan, zona biotraveling. Channel ini dalam tahap pengembangan, maka akan sangat berharga bagi kami jika Sobat Biota semua membantu channel ini untuk berkembang, minimal dengan cara mensubscribe channel ini. Jadi, please for subscribe now. Faktor resiko yang bisa memicu munculnya penyebab infertilitas pada wanita yang pertama adalah usia. Nah sob, kualitas dari sel telur itu bisa menurun seiring dengan meningkatnya usia. Contohnya pada usia 35 tahunan. Ini akan terjadi peningkatan kecepatan dan kehilangan folikel yang lebih tinggi, serta akan menghasilkan sel telur dengan kualitas yang berkurang. Nah, ini akan membuat pembuahan lebih sulit dan meningkatkan resiko keguguran. Kemudian selanjutnya adalah merokok. Merokok ini selain dapat merusak serviks dan tuba Fallopi, juga dapat meningkatkan resiko keguguran, kehamilan ektopik, bahkan menopause dini. Terus selanjutnya berat badan. Berat badan ini dapat mempengaruhi ovulasi normal. Contohnya wanita yang mengalami obesitas, ia akan beresiko mengalami disfungsi menstruasi, serta anovulasi atau gagalnya ovulasi. Kemudian berikutnya adalah seks bebas dan alkohol. Seks bebas akan menimbulkan penyakit menular seksual seperti gonore dan juga chlamydia yang bisa merusak saluran oviduk. Kemudian alkohol. Ternyata mengkonsumsi alkohol juga dapat menurunkan kualitas pada sel telur wanita. Nah, jadi begitu ya sob, infertilitas pada wanita dan juga pria. Semoga apa yang saya jelaskan bisa berfungsi dan hidup buat Sobat Biota semua. Jangan lupa tonton dan pelajari materi selanjutnya serta video pembelajaran lainnya. Jadi see you next video sob.